Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 33. Cerita dimulai. Asosiasi Naga Surgawi adalah sebuah aliansi yang terdiri dari berbagai faksi di bagian selatan Murim. Mereka adalah salah satu dari 4 pasukan terbesar Murim, dan Tengah Murka. Meskipun secara individu tergolong lemah, tapi mereka kuat sebagai kelompok. Jika diserang, mereka akan selalu membalasnya. Meskipun jika sedikit serangan mereka harus membalas. Kita yang menyerang mereka lebih dulu, seru Komandan Tempur Asosiasi Naga Surgawi. Itulah alasan banyak dari fraksi kecil hingga menengah bersatu sebagai satu kelompok. Terlihat pasukan Asosiasi Naga Surgawi keluar dari kastil untuk melakukan penyerangan balasan. Di sisi lain di fraksi Wudang, terlihat Ketua Akademi Jangmunin dari Wudang dan Hak, sedang membaca buku dan tengah duduk di bangku tinggi. "Kak Jangmun," teriak salah satu adik perguruannya. "Apa yang membuatmu buru-buru sampai datang kemari?" tanya Jangmunin. "Kak Jangmun, ada hal besar yang terjadi," saut adik perguruannya. "Memangnya apa yang membuatmu tergesa-gesa?" saut Jangmunin. "Kak, aku bukan bercanda, Asosiasi Naga Surgawi telah melintasi perbatasan." Mendengar hal itu Jangmunin sedikit terkejut dan berkata, "Memangnya apa urusan kita?" "Kak, kenapa kau cuek begitu? Jika mereka melintasi perbatasan, artinya mereka bersiap untuk perang," jawab adik perguruannya. Kemudian Jangmunin kembali berkata, "Adik, fraksi kita masih terisolasi untuk beberapa tahun ke depan. Jangan terbawa pusing oleh masalah dunia luar." "Kak, hal ini berakibat sangat besar," saut adik perguruannya. "Seperti kataku, tidak ada urusannya dengan kita. Meskipun ada, tidak perlu tergesa-gesa bertindak," ujar Jangmunin. "Bukankah Paman Han di aliansi?" tanya adik perguruannya. "Dia sudah melenyapkan dokumen keluarga." "Ya, itu karena sekarang kita dibatasi. Dan abaikan saja masalah ini. Apapun yang terjadi kita tidak bertindak. Mungkin yang lainnya pun sama," ujar Jangmunin. "Kak," saut adik perguruannya. "Apa kau mulai tuli meski sudah berkali-kali kukatakan?" pungkas Jangmunin. Adik perguruannya hanya terdiam tanpa kata. Melihat hal itu Jangmunin kembali berkata, "Orang yang memulai semua ini akan berakhir, itulah hasilnya." "Apa kau tahu sesuatu tentang kejadian ini?" tanya adik perguruannya. "Memang apa yang ku tahu setelah terkurung 10 tahun. Abaikan saja masalah di luar sana dan fokuslah belajar," ujar Jangmunin. "Baik, Kak Jangmun," jawab adik perguruannya. Beberapa saat kemudian adik perguruannya keluar dari ruangan baca Jangmunin. Jangmunin yang kembali sendirian berkata, "Aku tak menyangka Asosiasi Naga Surgawi yang pasif akan menunjukkan taringnya. Apa mungkin ini karena ulahnya?" Scene beralih di dalam kegelapan hutan. Terlihat kelompok Serikat Kematian sedang berlari dipimpin oleh ketua mereka Oh Ki-Huan. Oh Ki-Huan yang sedang berlari berpikir dalam hatinya, "Aku sudah menduga akibatnya aja besar jika gagal. Tapi siapa sangka mereka langsung mengumumkan perang. Sekali ada kesalahan, Perserikatan Kematian Hitam kami yang punya sejarah 1 abad bisa rata dengan tanah. Tapi untunglah aku sudah punya persiapan lebih matang," ujar Oh Ki-Huan yang beberapa saat kemudian terkejut dengan yang apa di depannya. Terlihat perlarian mereka dicegat oleh seseorang. Melihat hal itu Oh Ki-Huan berpikir dalam hatinya, "Seorang master. Siapa kau? Beraninya?" ujar bawahannya yang langsung diberi tanda oleh Oh Ki-Huan untuk berhenti berbicara. Kemudian Oh Ki-Huan dengan sopan dan hormatnya berkata, "Apa Anda punya urusan dengan kami tetua? Nampaknya matamu masih sehat, tapi apa yang membuatmu melakukan hal sebodoh ini?" ujar orang yang mencegatnya. "Saya tidak mengerti maksud Anda," jawab Oh Ki-Huan. Kemudian dijawab oleh orang itu dengan berkata, "Maksudku, jika kau masih punya mata yang bagus untuk mengenaliku,
kenapa kalian tidak menyadari anak-anak didikku, yang kemudian orang itu melangkah mendekat. Merasakan hawa haus darah dari orang itu, Oh Qi Huan berpikir dalam hatinya. Kami akan dibunuh. Kemudian Oh Qi Huan berteriak memberikan komandonya. Habisi dia. Dengan serempak para bawahannya langsung melompat maju ke arah orang itu. Ternyata orang yang mencegat mereka adalah kakek penyapu jalanan yang mengajari Sohyun, anak perempuan MC kita. Kakek penyapu jalanan yang melihat hal itu berkata, "Bagus, itu lebih memudahkanku." Scene kembali beralih lagi. Kali ini scene memperlihatkan suasana di gereja pencerahan atau gereja dewa. Terlihat Chun Soso yang sedang melihat sebuah nisan. Chun Soso berkata sambil membayangkan wajah mantan kekasihnya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Myong sekarang. Jangan tersenyum seperti itu. Dia adalah pembangkang tak tahu diri yang tidak mengunjungi bibinya sekalipun dalam setahun. Segala perkataan tentang peradaban timur dan sebagainya pun salah kaprah. Aku sama sekali tidak bisa memahamimu ataupun Kang Ho. Bukankah seharusnya jelas jika akulah yang harus menghabisi Myong? Meskipun kau bahagia bersama wanita itu, tapi dia tak hidup lama selepas kematianmu. Memang kenapa jika sulit menunjukkan muka di hadapanmu? Meskipun dia sudah kumaafkan, tapi tak bisakah dia melakukan hal serupa terhadapku? Kemudian sejenak Chun Soso memikirkan anak kecil yang menolong tempo dulu. Lalu Chun Soso tersenyum sambil berpikir dalam hatinya. Jika kau menikahiku mungkin anak kita akan berparas seperti itu. Ya benar, ujarnya memikirkan hal itu. Kemudian Chun Soso menoleh ke arah luar kediaman. Terlihat bawahannya sedang bersujud kepadanya di tengah derasnya hujan. Kemudian Chun Soso melangkah mendekati mereka. Lalu berkata, apa yang kalian lakukan di tengah hujan lebat seperti ini? Kembalilah ke dalam, kecuali ada hal yang perlu disampaikan kepadaku. Yusa ada apa? Tanya Chun Soso. Kemudian gawang Myong USA, sejenis posisi pemerintahan, Byeon Gawang, menyampaikan sesuatu kepada Chun Soso. Setelah mendengar hal itu Chun Soso tertawa. Hahaha. Kemudian Chun Soso lanjut berkata, meskipun gagal, tapi nampaknya kau berhasil dengan metode itu. Tapi dia jadi kehilangan gulungannya. Tapi ketua, dia akan cepat dia temukan dengan kepintarannya. Saud Yusa. Mungkin, dialah orang terpintar di bawah langit. Ngomong-ngomong apa Hobeop ingin ikut juga? Ujar Chun Soso. Apa harus kita cari? Itu adalah peninggalan ketua sebelumnya. Jawab Yusa. Jadi kau ingin mengulang langkah bodoh itu? Tanya Chun Soso. Sekarang bukan kita yang mengurus jerami. Jawab Yusa. Kemudian Chun Soso berkata, apa kau pikir dia akan memberikannya begitu saja? Dia bilang akan meninggalkan berbagai fraksi, agar pusat Murim tetap damai. Pada akhirnya, tujuan aslinya adalah untuk membunuh setiap orang di Murim. Jangan membuatku tertawa jika orang seperti itu merelakannya begitu saja. Kita harus menemukannya lebih dulu. Saud Yusa kembali. Mendengar hal itu Chun Soso terdiam sejenak. Lalu berkata kembali, baiklah, daripada terlalu ambil resiko jika melawannya. Jika kau benar-benar ingin, maka baguslah. Aku akan turut bersamamu, mungkin bisa menghibur. Mendengar hal itu Yusa hanya terdiam tanpa kata-kata. Kemudian Yusa lanjut berkata, ketua, ada tidak perlu ikut langsung. Lalu Chun Soso berujar, kau tidak butuh aku di sini kan? Jika tangan kanan dan kiriku bekerja, buat apa aku di sini terus? Sekedar informasi, Juasa dan Yusa yang dimaksud adalah sebutan sebagai tangan kanan dan tangan kiri. Mendengar hal itu Yusa yang terkejut kemudian bersujud dengan keras membenturkan kepalanya sambil berkata lantang. Ketua, betapa ragunya Anda pada kesetiaan pelayan yang tak gentar ini. Kemudian Chun Soso mengulurkan tangannya memberikan tanda untuk berhenti berbicara. Yusa yang melihat hal itu sambil bersujud berpikir dalam hatinya. Aku tidak berani mengangkat kepala melihatnya. Teknik pengikat langit dan bumi milik pemimpin kami telah mencapai puncaknya. Kemudian sambil melangkah pergi Chun Soso berkata, cukup, aku akan merebutnya. Terima kasih atas kebaikan Anda ketua. Saud Yusa. Kemudian Chun Soso lanjut berkata, jika kau ingin membuatku diam di sini, pergilah cari seorang anak. Apa maksud Anda? Saud Yusa.
Ada seorang anak yang kutemui saat menangani klan tulang. Kuberikan dia sebuah cincin yang mungkin belum dijualnya, agar bisa menjadi petunjuk kemari. Ujar Chun Soso. Apa cincin yang Anda maksud itu? Tanya Yusa yang tidak mengerti. Cincin Sima, jawab Chun Soso. Mendengar hal itu Yusa terdiam dan sedikit terkejut. Kemudian Chun Soso berkata kembali, artinya harus cepat dicarikan. Anak kecil itu sudah berusaha keras melindungiku. Mendengar hal itu para bawahan Chun Soso saling berpikir dalam hatinya. Melindungi siapa? Siapa melindungi siapa? Lalu Chun Soso lanjut berkata lagi. Dia melindungiku dengan mempertaruhkan nyawa, jadi aku harus memberinya imbalan yang pantas. Jadi temukan dia tanpa diketahui, lalu cari tahu siapa dan apa yang telah dilakukannya. Apa kami harus membawanya kemari? Tanya Yusa. Cukup awasi dia. Dia terlihat punya sifat tekun dan suka berusaha sendiri. Ketika dia sudah cukup dewasa dan mempelajari sistem dunia ini, bawa dia kemari. Mungkin sekaligus meminta kembali cincinku saat itu. Ujar Chun Soso. Siap, saut para bawahannya. Dan kirim seseorang pada pria pemerintahan itu. Kita perlu tahu seberapa besar kemajuannya. Beritahu juga anak buahmu untuk berjaga. Kita tidak boleh bertindak hingga semuanya siap. Pungkas Chun Soso. Sekedar pemberitahuan jika ingin Mimin membawakan cerita tentang anak kecil yang menolong Chun Soso, bantu subscribe, share agar sebelum lebaran tahun ini, subscriber Mimin tembus 1000. Kalau tembus 1000 Mimin janji membawakan cerita tentang anak kecil yang menolong Chun Soso. Scene beralih kembali kepada MC kita yang tengah bermimpi dalam komanya. Terlihat MC kita yang tengah tertunduk berpikir dalam hatinya. Aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Kenapa tidak bisa bangkit? Ku bilang bangkitlah. Jika tetap tengkurap begini, aku akan terus dipukuli. Tapi kenapa dia tidak memukulku? Kemudian MC kita menoleh dan bertanya. Kau berhenti memukulku. Kenapa? Apa kau masih ingin dipukuli? Saut guru MC kita. Tidak, berhenti memukulku. Aku sudah sekarat, ujar MC kita. Benar, aku tidak bisa memukulmu lagi karena bisa mati jika aku teruskan. Jawab guru MC kita. Yang kemudian guru MC kita lanjut berkata, kau sudah di ambang batas. Ini adalah batas yang bisa kau kerahkan untuk sekarang. Jika tetap rutin kau latih, kau pasti mampu melawannya. Setelah kau bisa, artinya kau berhasil mempelajari pengantar bela diri. Kau melakukannya dengan baik. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Aku melakukannya dengan baik. Memang apa yang ku pelajari. Bukankah bela diri artinya untuk unggul bertarung melawan orang lain? Sedangkan aku cuma dihajar. Lalu MC kita lanjut bertanya. Maka guru, jika aku bisa bangkit, apa aku bisa belajar menghajar orang? Tidak, setelah kau bangkit, kau akan belajar caranya memukul. Setelah kau bisa memukul sambil berdiri, kau akan belajar memukul sambil dipukul. Setelah itu kau belajar caranya memukul sambil menjaga ketenangan. Ujar guru MC kita. Apa ini? Gumam MC kita mendengar itu. Kemudian guru MC kita lanjut berkata. Setelah itu kau akan belajar rasanya memukul orang lain. Gayang, kau punya talenta untuk ini. Dalam menguasai pengantar bela diri, seharusnya memakan waktu 3 tahun. Tetapi bisa kau kuasai dalam 1 tahun. Aku tidak butuh pujian, saut MC kita. Kemudian MC kita terkejut dengan hal itu. Dan kemudian berpikir dalam hatinya. Aku ingat caranya bangkit. Terlihat MC kita yang tengah koma dalam perawatan medis. MC kita yang tengah koma berpikir dalam hatinya. Aku tidak bisa melihat atau mendengar apapun, tapi aku sudah sadar. Aku harus bisa bergerak. Terlihat MC kita dalam ruang perawatan dalam pendopo pengobatan bersama anaknya sendiri tanpa ada orang lain. Kemudian MC kita lanjut berpikir dalam hatinya. Kata guru, situasi ini berasal dari ego dan tekadku. Kalau tak salah, sebutannya alam bawah-bawah sadar. Harus dari mana ku mulai? Memicu wajah aneh yang termudah. Kemudian MC kita mencoba menggerakkan wajah dengan bentuk aneh. Namun dalam kehidupan nyatanya tak bergerak sama sekali. MC kita mencoba lagi menjulurkan lidahnya sambil berpikir dalam hatinya.
Jangan seenaknya sendiri. Pokoknya harus ku mulai hari ini. Sambil terus mencoba karena tak berhasil, MC kita mencoba memotivasinya dengan berpikir dalam hatinya. Jangan panik, ini bukan pertama kali kau mengalaminya kan? Bergeraklah sedikit saja, sehelai rambut pun tidak masalah. Ujar MC kita yang menjulurkan lidahnya dengan aneh yang membuat sedikit gerakan di bibirnya dalam kehidupan nyata. Kemudian sambil menyeringai aneh, MC kita kembali berpikir. Tekad dan egoku hanya akan merasakan satu hal, yaitu sensasi tubuh. Yang membuat MC kita sedikit tersenyum dalam kehidupan nyata. Kemudian dengan tekadnya MC kita mencoba memotivasi diri sendiri dalam hatinya. Kan, kau bisa, ayo bangkit, seperti biasanya, seperti yang selalu terjadi. Dan kemudian MC kita membuka matanya. Kemudian berpikir dalam hatinya, kata guru, selama belum lihat Yomra, kau belum mati. Yang kubutuhkan cuma kebulatan tekad, pikir MC kita dalam hatinya, dan dengan sekuat tenaga MC kita mencoba menggerakkan seluruh tubuhnya. Yang kemudian semua titik saraf tubuhnya kembali dia dapatkan dan terbangun duduk dari tempat tidur. Kemudian MC kita menoleh ke arah anak-anaknya yang tengah pingsan dalam perawatan. MC kita tersenyum karena anak-anak telah berhasil dia selamatkan dan dalam perawatan medis, lalu MC kita mencoba tidur kembali mengistirahatkan tubuhnya. Scene beralih beberapa saat kemudian. Terlihat Chun Il-sang tengah menengok keadaan MC kita. Chun Il-sang yang melihat MC kita berpikir dalam hatinya. Apa dia benar-benar belum siuman? Jika anak-anak itu sampai tahu. Aneh, ujar Sin Ui yang datang. Apa maksudmu? Tanya Chun Il-sang. Jika dia sudah mati, justru aneh. Dia seperti mati, tapi badannya terus pulih. Ujar Sin Ui. Kemudian Sin Ui lanjut berkata, ketika dia sampai sini tidak akan aneh kalau sudah dinyatakan meninggal, 11 tulangnya patah, entah ada berapa banyak luka tusuk dan memar, apalagi luka di punggung dan pinggangnya seharusnya parah. Selain itu, area di dekat dantiannya seperti sama sekali tidak punya energi Naegong. Ku usahakan sebisaku karena dia bernapas, tapi aku tak pernah menyangkanya hidup. Ku dengar dia memang suka menyombongkan tubuhnya. Saud Chun Il-sang menambahi. Dia memang jelas-jelas menguasai Udong. Tapi orang terlatih seperti itu, seharusnya memiliki beberapa Naegong. Sedangkan pria ini sama sekali tidak punya. Ujar Sin Ui. Jika dia tetap berbaring begini, apa dia akan bangun? Tanya Chun Il-sang. Kemudian Sin Ui berkata, meskipun dia bangun, tapi sama saja bohong. Menurutku meskipun tubuhnya masih hidup, tapi bagian sininya sudah mati. Pernah dengar kasus ketika hidup tak punya jiwa. Kondisinya saat ini bisa dianggap seperti itu. Jadi maksudmu, dia akan terus seperti ini selama hidupnya? Tanya Chun Il-sang lagi. Kita hanya bisa mengharap keajaiban. Masih ada kemungkinan, ujar Sin Ui. Seru Gong Hyun yang mulai bergerak dari pingsannya. Melihat hal itu Sin Ui berkata, sebentar lagi, anak-anak akan bangun. Yang dijawab oleh Chun Il-sang dengan menganggukkan kepalanya. Kemudian Chun Il-sang kembali melihat MC kita yang tengah tertidur dan berkata, prajurit No, ini denganku Chun Il-sang. Anak-anakmu selamat. Mereka menderita beberapa luka dalam tapi tidak perlu dicemaskan. Teknik Hunyuan kami pasti bisa mengobatinya. Kau telah membesarkan anak-anakmu dengan baik. Kalau yang ku dengar benar, kau adalah single parent. Aku tahu pasti rasanya berat merawat mereka tanpa seorang ibu. Apa kau masih ingat dengan penawaran kami? Meskipun sudah kau tolak, tapi tolonglah setuju penawaranku. Agar kalau kondisimu tetap seperti ini. Tapi jangan cemas. Meskipun kau belum bisa bangun, semuanya akan baik-baik saja. Kau masih memilikiku. Aku takkan membiarkan mereka disebut yatim piatu jadi saat mereka siap akan ku adopsi sebagai anakku sendiri. MC kita yang mendengar itu sedikit kesal namun masih memejamkan matanya. Kemudian Chun Il-sang memejamkan matanya dan kembali berkata, kau tak perlu berterima kasih. Kewajiban kita dalam hidup adalah saling membantu satu sama lain. Selama aku menjadi wali mereka, masa depan mereka pasti terjamin. Lalu sambil membuka sebelah matanya Chun Il-sang berpikir dalam hatinya, inilah yang terbaik, apalagi aku bisa bekerja lebih baik dari lainnya.
Namun sesaat Chun Il-sang menoleh ke arah MC kita, Chun Il-sang terkejut melihat MC kita membuka matanya dengan wajah kesalnya. Chun Il-sang dengan tersenyum canggung berkata, "Kau, sadar?" Kemudian MC kita yang kesal berkata, "Aku masih hidup sehat. Apa maksudmu adopsi tadi?" MC kita terus mengomeli Chun Il-sang. "Xin Wei," teriak Chun Il-sang yang memanggil Xin Wei untuk memeriksa MC kita. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.